Saya mencatat total dana desa yang dialokasikan dalam APBN selama kurang lebih 5 tahun ini sebesar 329,8 triliun. Saya ulangi, 329,8 triliun. Sebuah angka yang sangat besar sekali dan dana desa akan terus meningkat dan pada APBN 2020 anggaran dana desa akan meningkat menjadi 72 triliun dari yang sebelumnya di 2019 ini 70 triliun. Dengan jumlah yang makin meningkat, saya ingatkan agar pelaksanaan program penanganan COVID-19 ini dibantu percepatannya dan diawasi penggunaan anggarannya. Alokasi dananya cukup besar, yaitu 695,2 triliun dan bahkan bisa lebih besar lagi jika anggaran itu harus dipakai dengan betul dan baik. Yang mengawal itu adalah kepolisian, TNI, dan kejaksaan. Semuanya mengawal. Ya. Semoga apa yang arahan Presiden itu terlaksana. Dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menyiapkan dana alokasi khusus DAK fisik bidang kesehatan serta bantuan operasional sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 6 tahun 2020 tentang penyaluran dana alokasi khusus bidang kesehatan dan dana bantuan operasional kesehatan. Kementerian Dalam Negeri sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 2020 tentang pencegahan, penyebaran, dan percepatan penanganan coronavirus disease 2019 di lingkungan pemerintah daerah bisa mengubah anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dialihkan sebagian untuk menanggulangi virus corona atau COVID-19. Begitupun dengan Kementerian Desa PDTT sebagaimana yang tertuang dalam SE nomor 8 tahun 2020 tentang desa, tanggap COVID-19 dan penegasan padat karya tunai desa yang menjadi dasar perubahan APBD untuk menggeser pembelanjaan bidang dan subbidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan padat karya tunai desa atau PKTD. Maka mengingat anggaran yang begitu besar sebagai bentuk keseriusan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19, maka Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran nomor 8 tahun 2020 tentang penanggulangan anggaran pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19 terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsi. Ketua KPK mengatakan, ingat korupsi pada saat bencana, ancaman hukumannya pidana mati, ujar Firly melalui keterangan tertulisnya di Jakarta Minggu tanggal 22 bulan 3 tahun 2020. Untuk lebih lanjutnya, terkait dengan Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi nomor 8 tahun 2020, ada 8 poin penting dalam hal penggunaan anggaran pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19, yaitu 1. Melakukan persekongkolan atau kolusi dengan penyedia barang atau jasa. 2. Tidak memperoleh kickback dari penyedia. 3. Tidak mengandung unsur penyuapan. 4. Tidak mengandung unsur gratifikasi. 5. Tidak mengandung unsur adanya benturan kepentingan dalam pengadaan. 6. Tidak mengandung unsur kecurangan dan atau maladministrasi. 7. Tidak berniat jahat dalam memanfaatkan kondisi darurat. 8. Tidak membiarkan terjadinya tindak pidana korupsi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa siapapun yang melakukan korupsi terhadap dana bencana bisa diancam dengan hukuman mati tanpa terkecuali di desa. Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Desa PDTT nomor 8 tahun 2020, tepatnya pada huruf G mengenai perubahan APBD, yaitu surat edaran ini menjadi dasar bagi perubahan APBD untuk menggeser pembelanjaan bidang dan subbidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa, dan bidang pelaksana pembangunan desa
untuk kegiatan padat karya tunai desa atau PKTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah keadaan luar biasa atau KLB COVID-19, maka APBD dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di desa. Kriteria keadaan luar biasa atau KLB diatur dalam Peraturan Bupati dan Wali Kota mengenai pengelolaan keuangan desa. Untuk lebih jelasnya mengenai aturan-aturan tersebut di atas, bahwa di seluruh negara kita Indonesia ini ada 74.000 desa. Uang itu ditransfer langsung dari pusat menuju ke desa. Ya tanggung jawab ada di desa. Dan juga masyarakat harus tanggung jawab ikut mengawasi, ikut apakah dana desanya dikorupsi oleh pemerintah desa, diawali oleh ketidaktransparansi pemerintah desa. Berikut 16 ciri-cirinya. Yang pertama, kegiatan pembangunan tidak dipasang papan informasi atau papan proyek. Yang kedua, laporan realisasi kegiatan sama persis dengan RAB. Yang ketiga, lembaga desa diisi oleh pamili kepala desa dan pendukung kepala desa. Yang keempat, BPD pasif, tidak pernah melaksanakan musyawarah desa atau melakukan evaluasi pada laporan realisasi. Yang kelima, kepala desa memegang seluruh keuangan desa, sedangkan kaur keuangan atau bendahara hanya sebagai petugas pengambilan anggaran. Yang keenam, perangkat desa tidak melaksanakan tupoksi sesuai dengan jabatannya. Yang ketujuh, banyaknya jabatan ganda dalam berbagai lembaga dan kegiatan desa. 8. Perangkat desa yang jujur dan vokal tidak diikutsertakan dalam berbagai kegiatan. 9. Tertutup untuk masyarakat yang kritis untuk memberi saran atau masukan. 10. Banyak kegiatan terlambat, pelaksanaannya molor dari jadwal padahal anggaran sudah dicairkan. 11. Badan usaha milik desa atau BUMDes tidak berkembang. 12. Belanja barang dan jasa dimonopoli oleh kepala desa. 13. Penyuplai barang dan jasa dipilih dari orang-orang yang dekat dengan kepala desa. 14. Tidak terlibatnya masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik sehingga tidak tersalurnya HOK 30%. 15. Tidak ada sosialisasi pada masyarakat sekitar atau sebuah kegiatan yang akan dilaksanakan hanya dipilih-pilih kedekatan saja. 16. Pemerintah desa marah ketika masyarakat menanyakan anggaran kegiatan dan anggaran dana desa, padahal sudah diatur dalam aturan kebijakan transparansi informasi publik. Nah, ciri-ciri yang lain adalah kepala desa dan perangkat desa dalam waktu singkat mampu membangun rumah mewah, membeli kendaraan pribadi dengan harga ratusan juta, padahal sumber penghasilan tidak sepadan dengan apa. Undang-undang Fikor kan memang sudah ada. Kemungkinan dihukum mati itu dengan syarat-syarat keadaan Indonesia yang kritis, ya, situasi. Jadi ada aturan khusus. Jadi sangat dimungkinkan sesuai dengan undang-undang. Jadi karena undang-undangnya juga ada mengatur, maka ya pada saat persyaratan itu dipenuhi sangat mungkin untuk dikenakan hukuman mati. Dan hukuman mati itu kan memang dibolehkan, walaupun ada yang keberatan, tapi banyak negara membolehkan, agama juga membolehkan dalam kasus pidana tertentu yang memang sulit untuk diatasi dengan cara-cara lain. Kalau itu sudah tidak bisa kecuali harus dihukum mati, ya dihukum mati dengan syarat-syarat yang ketat tentunya itu. Dan kita memang negara kita juga menganut itu, ya. Tapi ya memang untuk penjeraan, ya untuk penjeraan. Pak,
Pak, dengan adanya hukuman mati, apakah nantinya akan membuat tingkat korupsi di Indonesia ini akan turun dan pelakunya akan menjadi jera begitu, Pak? Ya, kita tentu berharap itu memberi penjeraan. Ya, andai kata dihukum mati saja tidak jera, apalagi tidak dihukum mati, tambah tidak jera. Logika berpikirnya kan begitu. Nah, jadi hukum mati itu hukuman yang paling tinggi saya kira.